Dari HP. Udah mau mulai. Aku putar dulu ya kayaknya. Oke. Aku kelihatan nggak aku miring? Halo? Iya, gimana? Kelihatan nggak aku? Iya, kelihatan. Langsung aja mulai ya. Oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas analisa berorientasi objek untuk mata kuliah yang didoseni oleh Bapak Riyad Sahara. Di sini kelompok 15 terdiri dari Aminatul Zahra, kemudian yang kedua selanjutnya adalah Ika Agung Maulida, dan saya sendiri Siti Fatimah. Di sini untuk presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh Ike Agung Maulida. Silahkan. Baik, terima kasih. Ini langsung ya ke proses bisnisnya ya. Gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam RFD, Flowmat, Flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada PT Himatika. Yang pertama yaitu flowchart user karyawan. Di sini flowchart karyawan itu dimulai dari login, terus cek loginnya sebagai apa, terus menu-menunya yang bisa diakses. Ada dua menu, yaitu menu absensi untuk mengecek absensi, dan kedua menu lembur. Untuk yang kedua, flowchart user admin, yaitu terdapat tiga menu, menu karyawan, menu absensi, dan menu lembur. Untuk menu karyawan ini, administrator ini menginput data karyawan. Terus yang kedua, untuk menu absensi, administrator ini mengambil data dari fingerprint, kemudian diimport ke sistem, setelah itu dihitung di sistem secara manual. Terus yang ketiga yaitu menu lembur. Jadi menu lembur ini diinput untuk karyawan yang melebihi dari jam kerja. Dalam ketiga menu ini terdapat report, yaitu pada menu absensi, report data absensi, dan report data lembur. Untuk report ini bisa berbentuk dokumen atau dokumen fisik yang bisa dilihat oleh siapapun. Yang ketiga yaitu flowchart user management, yaitu terdiri dari tiga menu, yaitu menu karyawan, menu absensi, menu lembur. Jadi di sini user management ini hanya untuk memonitoring seluruh karyawan, baik dari segi absensi, lembur, dan jumlah karyawan. Dan selanjutnya yaitu analisa menggunakan business framework, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu problem, opportunities, dan directive yang terdapat pada bagian scope definition.
Dalam WISES ini terdapat 6 variabel yang digunakan untuk menganalisis sistem informasi, yaitu 1. Performance atau keandalan. Variabel ini digunakan untuk mengetahui kinerja sebuah sistem, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, information and data. Dalam sebuah temuan data pasti akan dihasilkan sebuah informasi yang akan ditampilkan. Variabel ini digunakan untuk menganalisis seberapa banyak dan seberapa jelas informasi yang akan dihasilkan untuk satu pencarian. Yang ketiga, ekonomi. Variabel ini digunakan untuk melakukan analisis pada sistem untuk mengetahui apakah suatu sistem tersebut tepat diterapkan pada suatu lembaga informasi dilihat dari segi finansial dan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, control and security. Dalam suatu sistem perlu diadakan sebuah kontrol atau pengawasan agar sistem itu berjalan dengan baik. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan kontrol yang dilakukan agar sistem tersebut berjalan dengan baik. Berikut hasil dari penilaian kuesioner yang menggunakan WISES tadi, yaitu yang pertama, indikator performance. Kita mengambil sampel ini terhadap 100 karyawan. Jadi dalam indikator performance ini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu yang pertama, interface atau tampilan mudah dipahami pengguna. Jadi di sini responden memberikan pertanyaan yaitu sangat puas 32, terus biasa 15, cukup 3. Yang kedua, penggunaan ringan pada boot komputer, yaitu sangat puas 25, biasa 25, cukup 0. Dari sini kita menghitungnya. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata tingkat kepuasan, diperoleh nilai 4,54 pada domain performance. Jadi diketahui pengguna merasa puas terhadap sistem informasi absensi tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan indikasi yang positif. Terus yang kedua, indikator informasi. Jadi sistem ini menampilkan informasi yang sesuai atau yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna. Dari hasil penilaian tersebut, rata-rata yang diperoleh yaitu 4,3. Sehingga hal ini menunjukkan hal yang positif karena pengguna merasa puas dengan informasi yang ditampilkan oleh sistem informasi absensi tersebut. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya Ini siapa adalah ini? rancangan proses bisnis sistem berjalan. Nah, jadi pertama kita merancang dulu use case diagramnya. Nah, use case diagram itu adalah proses penggambaran untuk menunjukkan hubungan antar pengguna dengan sistem yang telah dirancang. Jadi di sini kita usernya ada 3, yaitu kepala HRD, admin HRD, dan karyawan. Tiga-tiganya ini mereka bisa login masuk ke dalam satu website. Nah, kalau untuk karyawan, nanti mereka bisa aksesnya login ke websitenya, mereka bisa dapat menu untuk cek absensi dan absen pastinya. Nah, untuk admin HRD, mereka bisa mendapat menu setting absen, kelola data karyawan, merekap absen, sama lihat laporan absensi. Nah, sementara untuk kepala HRD, mereka bisa memantau laporan absensi di dalam websitenya tersebut. Kemudian, sorry tadi aku next ya, next lagi.
activity diagram. Jadi activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur atau aktivitas berupa bisa beruntutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat dalam sistem tersebut. Next. Ini contoh activity diagram untuk karyawan. Jadi dari sistem itu mereka akan menampilkan form login, kemudian karyawan akan input user dan passwordnya. Kalau valid, mereka akan menampilkan halaman utamanya. Di situ ada bisa pilih absen atau memilih menu rekap absen. Sesuai dengan pilihan mereka, kalau mereka klik absen, nanti mereka langsung bisa melakukan absensi. Kalau mereka memilih menu rekap absen, mereka akan melihat laporan absensinya. Next. Activity diagram untuk admin HRD. Di sini karena admin HRD banyak melakukan input data, mengelola data karyawan, kemudian juga mereka input rekap juga. Jadi kalau saat menampilkan form login itu, pasti mereka nanti akan masukin user sama passwordnya. Kalau valid, nanti menu-menu seperti data karyawan, jadwal karyawan, laporan absensi itu nanti semua akan muncul. Nah, ini untuk activity diagram kepala HRD. Jadi, kepala HRD ini cuma bisa menampilkan menu laporan absensi, rekap absensi maupun laporan overtime. Next. Untuk sequence diagram. Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim serta waktu pelaksanaannya. Next. Ini sequence diagram untuk karyawan ya. Di sini yang pertama, jadi untuk masuk ke halaman utama itu, mereka akan input user dan passwordnya. Nah, kemudian dari halaman utama menuju login itu mereka di dalam sistemnya akan melakukan verifikasi user. Kalau usernya valid, nanti karyawan dapat akses untuk masuk ke login, masuk ke halamannya. Tapi kalau misalkan password atau usernya salah, mereka nggak dapat akses. Nah, ini untuk melakukan cek menu absensi, mereka setelah login nanti bisa pilih menu absensinya, kemudian nanti setelah melakukan absen datanya akan langsung tersimpan. Kemudian kalau mereka pilih menu laporan, dari menu laporan ini nanti mereka akan dari sistemnya akan mengambil data laporan absensinya. Setelah itu nanti karyawan akan ditampilkan laporannya, dan karyawan juga bisa mengirim laporan absensi mereka melalui email. Next. Nah, ini sequence diagram untuk admin ya. Sama seperti karyawan untuk pertamanya, kalau misalkan user sama passwordnya valid, mereka bisa akses. Kalau misalkan nggak valid, mereka nggak bisa akses. Nah, di sini kalau untuk admin, karena mereka banyak menu-menunya seperti menu jadwal input jadwal karyawan. Kalau contohnya kayak jadwal karyawan ini, nanti mereka bisa input kalau misalkan pegawainya itu mengajukan cuti atau izin sakit gitu. Nah, mereka inputnya secara manual. Kemudian juga mereka bisa melakukan laporan overtime juga. Next. Nah, ini adalah sequence diagram untuk kepala HRD. Di sini terlihat, jadi kalau kepala HRD ini cuma dikasih menu untuk melihat laporan ya. Rekap absen untuk keseluruhan pegawai ataupun salah satu masing-masing pegawai. Nah, kalau untuk masing-masing untuk melihat rekap absen ini dari karyawan maupun kepala HRD, kalau untuk masing-masing pegawai harus memilih namanya dulu, baru nanti periodenya. Karena kalau nggak pakai namanya, nanti mereka akan munculnya absensi secara keseluruhan. Next. Ini adalah kelas diagram. Selanjutnya, kelas diagram itu merupakan salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Next. Ini adalah kelas diagramnya. Pertama untuk kelas karyawan. Di kelas karyawan ini nanti
ada nomor karyawan, terus kemudian ada namanya, ada shift kerjanya, kemudian tentunya karena ini menggunakan sidik jari, jadi nanti mereka akan bisa input sidik jarinya. Nah, nanti yang input itu adalah admin. Jadi untuk kelas shift kerja, raw data absensi itu semua nanti admin yang akan menginput. Nah, untuk karyawan nanti bisa melihat rekap laporan absensinya di kelas data absen. Nanti untuk yang manajemen itu yang maksudnya kepala HRD itu karena mereka cuma bisa lihat laporan overtime sama absensi, nanti mereka bisa lihat di kelas absensi sama shift kerja. Sekian selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada state chart diagram untuk setiap hari. Absensi dimulai dari setiap sebelum jam masuk, maka state yang berlaku adalah state tentatif. Jika seorang pegawai masuk dalam mencatatkan diri di mesin absensi, maka mesin absensi akan melakukan pencatatan dan melihat apakah pegawai masuk sesuai dengan jam masuk atau tidak. Selanjutnya, pegawai akan mulai jam istirahat. Sistem akan melakukan pencatatan jam istirahat tersebut. Selanjutnya, kembalinya pegawai dari jam istirahat, maka sistem akan mencatat waktu kembali pegawai selanjutnya. Sistem akan melakukan pencatatan terhadap jam pulang pegawai. Jika jam pulang melebihi waktu yang ditentukan, maka sistem akan mencatat kelebihan jam tersebut sebagai jam overtime pegawai. Untuk komponen diagram, berisi paket data absensi dan paket laporan absensi yang dikontrol oleh main program. Paket data absensi terdiri dari paket data karyawan dan paket data absensi, sedangkan paket laporan absensi terdiri dari paket laporan absensi dan paket laporan overtime. Untuk keenamnya, kita akan buat asumsi sendiri. Di sini ada sistem absensi, mencatat absensi. Di sini absensi akan tercatat, kemudian mencatat jam istirahat. Jam istirahat akan tercatat, dan selanjutnya jam pulang juga kelebihan waktu. Di sini penjelasannya, pada sistem user mencatat absensi jam masuk, jam istirahat, dan waktu pulang. Setelah itu, sistem akan mendeteksi ada atau tidaknya overtime waktu karyawan jika absensi melebihi waktu jam pulang. Kemudian untuk komponen diagramnya, di sini ada main program dan database. Baik, untuk penjelasan pada program utama terdapat sistem karyawan dan laporan. Untuk sistem MVC, server untuk memanggil database dan menjelaskan program. Kemudian ada database yang terhubung adalah database karyawan dan absensi. Selanjutnya. Next. Kemudian untuk asumsi, semua karyawan diharuskan melakukan login terlebih dahulu sebelum mengakses sistem. Karyawan dapat mengenerate laporan absensi mingguan secara berkala melalui sistem yang dikirimkan ke email masing-masing. Karyawan tidak dapat melihat data absensi maupun data pribadi karyawan lainnya. Admin yang dapat mengakses sistem adalah kepala HRD dan berfungsi untuk melakukan konfirmasi kepada masing-masing karyawan melalui laporan absensi. Sistem dibuat menggunakan MVC arsitektur yang dihubungkan dengan database sistem absensi yang terdiri dari atas entitas karyawan, absensi, dan laporan absensi. Next. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga menjadi bahan pembelajaran dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.